Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Naili Rafiqah selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Komunikasi, serta yang saya sayangi teman-teman kelas 3B Psikologi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul bersama untuk belajar bersama tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami dari kelompok 4 untuk menyampaikan materi mengenai memori dan berpikir. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Aris Damayanti, Febriana Rahayuning Prasetyo, dan Iisy Fitri Karimah. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya untuk memandu jalannya acara pada siang hari ini. Susunan acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah pemaparan materi, ketiga adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali kegiatan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut ke acara kedua yaitu pemaparan materi. Berbicara mengenai memori dan berpikir, apa itu memori? Pernahkah kalian melihat memory card pada handphone yang berfungsi untuk menyimpan soft file? Dan pernahkah kalian berpikir jika kita pun juga mempunyai memori untuk menyimpan informasi? Memori adalah ada banyak pengertian mengenai memori, namun berdasarkan para ahli dan juga definisi umum disimpulkan bahwa memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Jadi, setiap saat stimuli mengenai indera kita. Kemudian, setiap saat pula stimuli itu direkam secara sadar ataupun tidak sadar. Lalu, berapa kemampuan rata-rata memori manusia menyimpan informasi? Yang pertama, menurut John Griffith, seorang ahli matematika, 100 triliun atau 1011 bit. Kemudian, John von Neumann, seorang ahli teori informasi, 280 kuantiliun atau 2,8 kali 1020 bit. Kemudian yang terakhir adalah Asimov, yaitu 1 kuadriliun bit. Yang ketiga adalah proses memori, perekaman, encoding, pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit saraf internal. Selanjutnya yaitu adalah penyimpanan storage. Proses yang kedua, menentukan beberapa lama informasi itu berada beserta kita dalam bentuk apa dan di mana. Penyimpanan bisa aktif atau info tambahan atau pasif, tidak ada tambahan. Selanjutnya yaitu pemanggilan atau retrieval. Dalam kehidupan sehari-hari, mengingat kembali adalah menggunakan informasi yang disimpan. Musen dan Rosenzweig, 1973-499. Mekanisme memori. 1. Teori Ausdiskus teori. Menurut teori ini, memori hilang atau memudar karena waktu. William James juga Benton J. Underwood membuktikan dengan eksperimen bahwa the more memorizing one does, the poor
one ability to memorize. Makin sering mengingat, makin jelek kemampuan mengingat. Hun 1982-94. Yang kedua adalah teori interferensi atau interference theory. Menurut teori ini, memori merupakan meja lilin atau kanvas. Pengalaman adalah lukisan pada meja dinding atau kanvas itu. Jika misalnya dalam kanvas itu terekam hukum relativitas dan segera setelah itu, Anda mencoba merekam hukum medan gabungan. Yang kedua akan menyebabkan terhapusnya rekaman yang pertama atau mengaburkannya. Ini disebut interferensi. Yang ketiga adalah teori pengolahan informasi atau information theory. Secara singkat, teori ini menyatakan bahwa informasi mula-mula disimpan pada sensory storage atau gudang indrawi, kemudian masuk short-term memory (STM) memori jangka pendek, lalu dilupakan atau decoding untuk dimasukkan ke dalam long-term memory atau LTM memori jangka panjang. Sensory storage lebih merupakan proses perseptual daripada memori. Ada dua macam memori. Memori ikonis untuk materi yang kita peroleh secara visual, dan memori ekosis untuk materi yang masuk secara auditif melalui pendengaran. Sensory storage menyebabkan kita melihat rangkaian gambar seperti bergerak ketika kita menonton film. Selanjutnya adalah berpikir. Berpikir merupakan manipulasi atau organisasi unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Float all road. Berpikir sebagai proses penarikan kesimpulan. Anita Taylor. Bagaimana orang berpikir? Pertama, berpikir deduktif, mengambil kesimpulan dari dua pertanyaan. Yang pertama merupakan pertanyaan umum. Jika A benar dan B benar, maka akan menjadi C. Dalam berpikir deduktif, kita mulai dari hal-hal yang umum pada hal-hal khusus. Yang kedua, berpikir induktif, dimulai dari hal-hal yang khusus, kemudian mengambil kesimpulan umum, melakukan generalisasi. Ketepatan berpikir induktif tergantung pada memadainya kasus yang dijadikan dasar. Ketiga, berpikir evaluatif, berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya gagasan. Dalam berpikir evaluatif, kita tidak menambah atau mengurangi gagasan. Menentukan keputusan atau decision making. Tanda-tanda pengambilan keputusan. Pertama, keputusan merupakan hasil berpikir. Kedua, keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif. Ketiga, keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan. Proses memecahkan masalah. Terjadinya peristiwa tertentu yang merupakan masalah. Kedua, Anda menggali untuk mengetahui cara-cara efektif. Ketiga, Anda mencoba untuk menggali kemungkinan pemecahan yang pernah diangkat dan pernah didengar. Keempat, Anda mulai menggunakan lambang verbal atau garis untuk memecahkan masalah. Dan yang kelima, terlintas dalam benak pemecahan masalah. Berpikir kreatif. Thomas Edison, sebagai pemikir kreatif dari Amerika Serikat, pernah menyatakan bahwa kreativitas itu sendiri terdiri atas satu inspirasi dan 99% usaha atau kerja keras untuk mewujudkan gagasan tersebut. Berpikir kritis akan melibatkan sebuah kreativitas dari seseorang. Kreativitas atau creativity adalah karakter seseorang yang mengacu pada kemampuan berpikir sesuatu yang baru yang tidak bisa serta menghasilkan pemecahan masalah yang tidak bisa pula. Adapun ciri orang kreatif adalah berpikir divergent atau divergent thinking.
yaitu menghasilkan banyak jawaban dari suatu pertanyaan yang sama. Sedangkan sebaliknya adalah berpikir konvergen, yaitu hanya menghasilkan satu jawaban dari sebuah pertanyaan. Dapat disimpulkan bahwa orang yang berpikir kreatif memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Pertama, pola berpikir divergen. Kedua, berpikir fleksibel dan suka bermain dengan pikiran. Ketiga, memiliki motivasi internal. Keempat, ada keinginan untuk menghadapi risiko. Dan yang kelima, penilaian objektif dari suatu karya. Terima kasih.